Nih, balik sini. Oke. Sampai mana tadi kita itu umur? Insya Allah ingat. Segala yang bermanfaat. Ya. Baik. Ini saya buka kaidah umumnya dulu untuk menunjukkan kesan di akhir nanti betapa Sayyidah Khadijah memahami ini. Lalu kita tarik kemudian praktek dalam kehidupan beliau, poinnya apa, itu yang kita simpulkan nanti dan dibawa pulang. Singkatnya, selama hidup kalau ingin dikenang, punya nilai kebaikan bahkan sampai masuk ke alam kuburnya, tapi nama dan kisahnya tetap harum, maka buatlah dan rencanakan semua aktivitas yang punya nilai manfaat. Melihatlah dengan yang baik saja. Bila yang dilihat tidak bermanfaat, tak harus dilihat. Berbicara yang mengandung manfaat. Bila yang akan disampaikan sekiranya tidak bermanfaat, bahkan cenderung menyakiti, maka abaikan sampai ke ujung kaki. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, saat masih ingat kita bahas sebelum beliau menikah dengan Nabi, itu memegang teguh asas yang pertama ini. Tidak pernah bicara kecuali yang bermanfaat. Tidak pernah berkegiatan bahkan dengan kawan-kawannya kecuali yang mengandung manfaat. Bahkan beliau itu punya teman-teman untuk berkumpul, Bu. Punya kalangan berkumpul. Ya seperti para ibu lazimnya sekarang, pasti kan punya teman ya. Di pengajian, bertetangga, kadang-kadang kumpul untuk arisan, kadang-kadang kumpul untuk kegiatan tertentu. Sayyidah Khadijah punya. Tapi yang paling luar biasa, semua teman-teman Sayyidah Khadijah ini ketika berkumpul itu mendapatkan kemuliaan sifat dari beliau, sehingga viral di kalangan wanita-wanita Arab pada masa itu bahwa kalau ingin melihat perempuan yang bermanfaat, inilah lihat kelompoknya Sayyidah Khadijah. Dan jangan kira kita samakan dengan era sekarang, tidak. Ibu jangan lupa, dulu itu jahiliyah, di mana perempuan itu pada umumnya itu menampilkan dirinya supaya mendapatkan ketertarikan dari para lelaki, disebut dengan tabarruj namanya. Kalau pakai emas itu nggak tanggung-tanggung, misalnya 1,5 kilo tempel di kaki kanan dan kiri, supaya kalau jalan bunyi cek gitu kan, ada yang lihat. Pakai pakaian terbuka ya. Jadi kalau dilihat kondisi sosial pada masa itu, secara antropologisnya, secara budayanya, itu rata-rata perempuan, mohon maaf sekali, memang sangat terbuka keadaannya dan kurang menjaga diri. Tapi kalau sudah melihat Sayyidah Khadijah dan teman-teman beliau, itu semua hormat. Nyaris tidak ada yang mau bicara di depan Sayyidah Khadijah, saking hormat dan kagumnya atas wibawa beliau. Ini semua diam. Dan saat ada orang yang usil pun pada Sayyidah Khadijah, itu teman-temannya, ini sebelum menikah dengan Nabi, itu teman-teman sekitarannya itu langsung melindunginya. Berbuat sesuatu yang Allah telah tetapkan itu, jika kita menjalaninya dengan istiqamah dan dilakukan karena Allah, maka Allah yang menggerakkan hamba sekitarannya untuk menjaga hamba dimaksud. Jadi kalau dari sekarang ibu menjadikan semua aktivitas usia itu untuk menaati Allah, ya tidak harus dalam konteks sholat saja. Bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran. Saya ingin mengisi sisa hidup saya untuk menaati Allah. Mulai sekarang saya akan gunakan pandangan pada yang Allah sukai saja. Saya akan gunakan pendengaran pada yang Allah sukai. Saya akan gunakan lisan pada yang Allah sukai. Kata Allah, jangan gibah, saya tahan gibah. Saya tidak ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Kalau bicara, masih berarti. Tahan. Tahan. Itu kalau bisa dilakukan, Allah balas, mengangkat wibawa ibu. Jadi dari segi umur, itu akan dikenang. Ini orangnya orang berwibawa, orang baik. Ibu kalau nggak percaya silahkan. Kalau melihat orang salih, solihat, malu kan kalau berkata kotor? Coba silahkan, mau berkata yang kurang baik, walaupun terbiasa bergaul di tempat yang kurang bagus, bertemu orang begini nggak mau mengeluarkan kata-kata kotor. Saya kalau ketemu preman, Bu, nggak pernah berkata-kata kotor pada saya. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Pak Kiai, doakan ya. Padahal sebelum itu dengan kawannya, keluar
ragunan keluar, itu kan? Bahasa-bahasa yang tidak normal keluar. Tapi ketika kita berusaha menaati Allah dalam hal yang simpel saja, turunlah kemudian jawaban dari Allah dengan melindungi sifat-sifat baik kita untuk dikenang.